Di tanah Uz, hiduplah seorang pria bernama Ayub. Ia adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dengan banyak harta, ribuan ternak, tanah yang luas, dan 10 anak yang hidup dalam kemakmuran. Ia juga dikenal sebagai orang yang selalu berdoa dan mempersembahkan korban bagi anak-anaknya, agar mereka tetap kudus di hadapan Tuhan. Namun, di balik kehidupannya yang bahagia, ujian besar sedang menantinya. Suatu hari, iblis datang ke hadapan Tuhan. Tuhan bertanya, "Dari manakah engkau? Aku berjalan-jalan di bumi dan mengamatinya. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tidak ada yang seperti dia, seorang yang saleh dan setia." Tentu saja, Ayub setia karena engkau memberkatinya. Jika semua yang ia miliki diambil, ia pasti akan menghujat engkau. Tuhan pun mengizinkan. Baiklah, segala yang dimilikinya ada dalam kuasamu, tetapi jangan sentuh nyawanya. Ketika Ayub sedang duduk bersama keluarganya, tiba-tiba seorang pelayan datang dengan wajah panik. Tuan, para perampok menyerbu dan mengambil semua ternakmu. Hanya aku yang selamat. Tak lama berselang, pelayan yang lain juga datang. Tuan, api dari langit turun dan membakar semua dombamu dan hamba-hambamu. Kemudian salah seorang pelayan kembali datang dan berkata, Tuan, angin besar menghancurkan rumah anak-anakmu. Mereka semua meninggal. Ayub seketika jatuh berlutut. Wajahnya penuh kesedihan, tetapi ia tidak mengutuk Tuhan. Ia hanya bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Iblis pun kembali ke hadapan Tuhan, meminta izin untuk mencobai tubuh Ayub. Lalu Tuhan mengizinkannya. Ayub mulai mengalami sakit kulit parah. Tubuhnya penuh borok. Ia menggaruk dirinya dengan pecahan beling. Istrinya mendekat dengan marah. Katanya, "Mengapa engkau masih setia? Kutukilah Tuhanmu dan matilah." Jawab Ayub, Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak yang buruk? Istrinya pergi meninggalkan Ayub. Ia tetap duduk di atas abu, merenungkan nasibnya. 3 sahabat Ayub, Elifas, Bildad, dan Zofar datang melihat Ayub. Awalnya mereka menangis, namun kemudian mulai berbicara. Kata Elifas, Ayub, pasti ada dosa yang kau sembunyikan. Tuhan tidak mungkin menghukum orang yang benar. kata Bildad, Bertobatlah, mungkin anak-anakmu berdosa sehingga Tuhan menghukum mereka. Zofar juga berkata, Kau terlalu sombong Ayub, Tuhan pasti menegurmu karena kesalahanmu. Ayub menggelengkan kepala. Air matanya jatuh. Ia berkata, Aku tidak bersalah. Aku hanya ingin berbicara langsung dengan Tuhan. langit kemudian menjadi gelap. Badai muncul, lalu suara Tuhan terdengar. Di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Dapatkah engkau memahami rahasia alam semesta? Ayub tertunduk dalam ketakutan dan penyesalan. Ya Tuhan, aku telah berbicara tentang hal-hal yang tidak kupahami. Aku menyesal dan bertobat dalam debu dan abu. Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat dari sebelumnya. Ternak yang berlipat ganda, keluarga baru, dan umur yang panjang. Karena kesetiaannya, Tuhan memulihkan Ayub. Ia diberi kekayaan 2 kali lipat, 10 anak lagi, dan hidup panjang dalam damai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Iman sejati tidak bergantung pada berkat materi. Penderitaan bukan selalu hukuman, tetapi bisa menjadi ujian iman. Tuhan memiliki rencana yang lebih besar yang tidak selalu kita pahami. Tetaplah setia, karena Tuhan pada akhirnya akan memulihkan mereka yang percaya kepadanya.